di sebuah desa terpencil bernama Karandiaman. Yatim dan hidup hanya berdua dengan ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Meskipun hidup dalam kekurangan, hati Uwais kaya akan kasih sayang. Setiap hari, ia merawat ibunya dengan penuh kelembutan, menyuapinya, dan menggandongnya kemanapun sang ibu ingin pergi. Baginya, merawat ibu adalah ibadah terbesarnya. Uwais diuji oleh Allah dengan penyakit kulit kusta yang membuat orang-orang di desanya menjauhinya. Ia sering dihina, namun ia bersabar. Di dalam hatinya, ada kerinduan yang membara melebihi rasa sakitnya. Ia telah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW yang berada jauh di Madinah. Ia beriman kepada ajaran Nabi meskipun belum pernah bertemu. Setiap malam, ia berdoa agar diberi kesempatan menatap wajah sang Nabi walau hanya sekali. Suatu hari, kerinduannya tak terbendung. Ia memberanikan diri meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah menjumpai Nabi. Ibunya yang bijak mengerti. Pergilah, nak, temui Nabi yang mulia itu. Tapi ingatlah ibumu yang tua ini. Jika urusanmu selesai, cepatlah pulang karena aku tak punya siapa-siapa lagi. Dengan hati berat namun penuh harap, Uwais berangkat berjalan kaki menempuh ratusan kilometer. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Uwais tiba di depan rumah Nabi. Namun, takdir berkata lain. Nabi sedang memimpin pasukan dalam sebuah peperangan keluar kota. Hati Uwais hancur. Ia teringat pesan ibunya untuk segera pulang. Ia berada dalam dilema besar. Menunggu Nabi yang tak pasti kapan kembali, atau menaati ibunya. Akhirnya, ketaatannya pada ibu menang. Tanpa sempat bertemu Nabi, Uwais membalikan badan dan berjalan kembali ke Yaman dengan air mata berlinang. Waktu berlalu. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Uwais tak pernah bertemu beliau di dunia. Namun, Nabi pernah bersabda kepada Umar dan Elai, akan datang padamu seorang laki-laki dari Yaman. Namanya Uwais. Dia sangat berbakti pada ibunya. Tadinya dia sakit kulit, lalu sembuh kecuali ada bekas sebesar uang dirham di bahunya. Jika kalian bertemu dia, mintalah agar dia memohonkan ampunan untuk kalian kepada Allah. Umar dan Elai selalu mengingat wasiat ini. Setiap musim haji, Khalifah Umar bin Khattab selalu mencari rombongan dari Yaman. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais dari Karan? Teriak Umar. Bertahun-tahun ia bertanya, hingga suatu kali, pemimpin rombongan Yaman menjawab dengan ragu. Ada, wahai Amirul Mukminin, tapi dia hanya seorang penggembala kambing yang miskin. Kami meninggalkannya di perbatasan kota menjaga ternak kami. Dia orang yang tak dianggap. Umar dan Elai segera bergegas menuju tempat Uwais. Mereka menemukan sosok yang sederhana. Pakaiannya lusuh. Siapakah namamu? Tanya Umar. Saya hamba Allah, jawab Uwais merendah. Kami tahu, kata Elai, tapi siapa nama pemberian ibumu? Uwais, jawabnya pelan. Mereka bergetar. Umar meminta melihat bahu Uwais. Benar saja, di bahunya terdapat tanda putih seukuran uang dirham. Sisa dari penyakitnya yang telah disembuhkan Allah berkat doanya. Kecuali bagian itu sebagai penanda. Umar menangis haru. Wahai Uwais, Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Dan beliau memerintahkan kami untuk memintamu memohonkan ampunan bagi kami kepada Allah. Uwais sangat terkejut dan merasa tidak pantas. Sayalah yang seharusnya meminta doa dari kalian. Wahai sahabat Nabi, katanya. Namun karena itu adalah perintah Nabi, Uwais akhirnya mengangkat tangannya. Ia berdoa dengan tulus meminta ampunan Allah untuk Umar, Elai, dan seluruh umat muslim. Doa dari seorang anak yang baktinya pada ibu menembus langit. Setelah kejadian itu, Umar menawarkan bantuan dan jaminan hidup untuk Uwais. Namun, Uwais menolak dengan halus. Biarkan saya tetap menjadi hamba Allah yang tidak dikenal. Wahai Amirul Mukminin, saya lebih suka dalam kesunyian. Uwais Al-Qarni kembali ke Yaman, kembali pada kehidupannya yang sunyi. Ia adalah penduduk bumi yang tak dikenal, namun namanya sangat terkenal di antara penduduk langit.